Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Borulingga, salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Samratulangi Manado, angkatan 2021. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Perpustakaan, dengan nomor induk mahasiswa 210811100013. Saya membuat video ini agar memenuhi tugas dari mata kuliah aspek hukum dalam informasi, yang dimana ada dua dosen pengampunya. Yang pertama, Mentor Doktorandus Noli S. Londa, SOS MSI. Yang kedua, Enci Rejun J. Lesnusa, SOS MSI. Saya mengambil judul yaitu Pelanggaran Hukum dalam Transaksi Elektronik dan Transaksi Non-Elektronik. Apa sih transaksi non-elektronik itu atau transaksi non tunai? Tunai, yang dimana transaksi ini biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yang biasanya masyarakat menggunakan uang kartal ataupun uang kertas dan logam, dimana transaksi ini sering kita jumpai di setiap pembayaran yang kita bayarkan kepada penerima barang atau jasa kepada penjual. Hal ini masih dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti di masyarakat, pasar tradisional, dan para pedagang kecil lainnya. Berikut ada transaksi elektronik, yang dimana transaksi ini merupakan perkembangan dari finansial teknologi yang dimana memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik guna memaksimalkan alat penggunaan pembayaran non-tunai atau less cash, sehingga terciptanya less cash society, yang dimana kita menggunakan alat kartu, kredit, ATM, scan QR, dan lain-lainnya. Ada beberapa jenis transaksi. Berikut, yang pertama, pembayaran tunai atau cash. Seperti saya sebutkan di awal, pembayaran cash ini menggunakan uang tunai ataupun uang kartal, uang kertas dan logam. Berikut ada COD. COD atau cash on delivery ataupun pembayaran metode di tempat. Metode pembayaran ini untuk wilayah terdekat ataupun di mana masyarakat yang tidak mempunyai kartu ATM. Yang berikut ada transfer bank. Transfer bank ini di mana kita mengirim uang kita menggunakan ATM ke rekening si penjual. Berikut ada sistem debit. Sistem debit ini di mana kita terlebih dahulu mempunyai rekening dan mempunyai isi di dalam suatu bank agar kita bisa melakukan pembayaran dan mengambilnya secara debit. Beda dengan kartu kredit. Berikut ada kartu kredit, yang di mana kita menggunakan kartu ini, setelah kita menggunakannya kita harus membayarnya di hari berikutnya. Ada beberapa pelanggaran hukum dalam bertransaksi. Yang pertama, pelanggaran gambir atau penipuan judi online. Yang berikut ada fraud atau merenggut keuntungan sebesar-besarnya dari suatu pihak yang akan direnggut keuntungannya, kayak seperti perusahaan ataupun masyarakat yang telah ditipu. Berikut ada perdagangan online. Zaman sekarang perdagangan online sering kita jumpai di mana si penjual tidak sesuai memberikan gambar dan memberikan konsumen beda dengan yang dipostingannya. Ada beberapa lainnya juga, nanti bagi Anda sekalian bisa melihatnya atau membacanya di makalah yang akan saya ketikkan. Dalam pelanggaran tersebut ada undang-undang yang melindungi. Ada beberapa undang-undang, saya akan menyebutkannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, yang dimana pada pasal 5 ayat 1 berbunyikan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik ataupun hasil cetak yang merupakan hasil bukti hukum yang sah, yang disahkan pada 21 April tahun 2028, yang menjadi cyberclaw pertama di Indonesia. Berikut ada Undang-Undang Nomor 45 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2, yang dimana banyak pasal-pasal yang masih berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi elektronik di Indonesia. Yang berikut ada pasal 28 ayat 1 yang berbunyikan setiap orang dengan sengaja tanpa hak harus menyebarkan berita bohong dan sesat yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.
perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang akan diancam tindak pidana selama 6 tahun dan akan denda sebanyak 1 miliar. Di mana kita juga sering dikabarkan melalui media televisi ataupun via SMS yang memberitahukan bahwa Anda memenangkan undian sekian dan Anda harus mentransfer beberapa bagian uang keuangan Anda ke rekening mereka, sehingga Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda hanya akan ditipu. Jadi kesimpulan dari makalah saya ini atau topik saya, di mana zaman sekarang dalam perubahan kegiatan bertransaksi maupun elektronik ataupun non elektronik, hati-hati jika Anda tidak mendapatkan informasi yang lebih pas ataupun informasi yang nyata, sebaiknya Anda jangan mempercayai hal-hal tersebut. Sekian dari presentasi video saya. Hanya itu, semoga dapat membantu Anda. Sekian dan terima kasih. God bless you.